Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Adela Pratiwi dengan NPM 2310045. Perkenalkan, nama saya Aditya Husein Banama, NPM 2310.018. Di sini kita akan mengerjakan tugas UTS mengenai sumber hukum formil. Nah, aku pengen bertanya nih ke Adel. Baik. Apa sih definisi dari sumber hukum formil itu? Baik, jadi definisi di sini adalah peraturan resmi yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur dan membentuk sistem hukum suatu negara. Baik, di sini saya juga akan bertanya, yang dimaksud awal mula dari sumber hukum formil itu bagaimana sih? Nah, awal mula dari sumber hukum formil dimulai dari pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah kemerdekaan Indonesia, yang menjadi landasan hukum yang paling tertinggi dan fondasi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lain di negara ini. Nah, untuk Kakak Adel, bagaimana sih perkembangan dari sumber hukum formil itu? Baik, jadi di sini tuh perkembangan dari hukum formil di sini dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, dan peraturan menteri, kemudian dibentuk dan mengatur spek kehidupan. Nah, sumber hukum formil juga mempunyai beberapa jenis, diantaranya adalah undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Nah, yang dimaksud dengan undang-undang itu tuh apa sih, Kak Adel? Baik, di sini yang maksud undang-undang ini adalah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau jurisprudensi, keputusan dari hakim untuk menanggapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya seperti putusan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 tentang putusan hubungan kerja atau PHK. Nah, untuk traktat sendiri itu seperti apa ya? Baik, yang dimaksud traktat di sini adalah perjanjian internasional antar negara-negara. Contohnya, Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim 2015 yang diratifikasi oleh Indonesia. Nah, di sini saya akan bertanya lagi kepada rekan saya. Yang dimaksud kebiasaan sumber hukum formil itu gimana sih? Nah, yang dimaksud dengan kebiasaan itu adalah praktik yang diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap sebagai aturan hukum. Contohnya adalah tentang adat istiadat dalam beberapa masyarakat di Indonesia. Nah, satu lagi untuk doktrin itu seperti apa ya? Baik, yang dimaksud doktrin juga di sini, saya akan menjelaskan bahwa pandangan hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, akademisi, atau lembaga penelitian hukum. Contohnya, pandangan seorang ahli hukum mengenai interpretasi undang-undang. Nah, di sini aku mempunyai satu pertanyaan buat Teh Adel ya. Jadi pertanyaannya adalah apa sih peran parlemen dalam pembuatan sumber hukum formil itu? Baik, saya akan jawab dari pertanyaan rekan saya. Parlemen memiliki peran kunci dalam pembentukan sumber hukum formil. Anggotanya memperkenalkan, membahas, dan memberikan suara untuk atau menentang undang-undang baru atau perubahan dalam undang-undang yang sudah ada. Baik, saya juga ingin bertanya, apa peran dari peraturan dalam sumber hukum formil tersebut? Peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif atau administratif sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur pelaksanaan hukum. Begitu, Teh Adel. Dan dari video kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.